Jadi ketika lahir itu mungkin karena sebagian orang diazani ya, kalau saya dibelahiri knalpot mas. Jadi nggak cuma azan, mungkin seperti itu ya. Bahagianya sama ya mas, maksudnya surganya kita kan di akhirat mungkin seperti itu. Kalau di dunia kan suara knalpot nih buat saya. Di rumah seperti itu, kalau nangis nggak dimengi tapi dibelahiri, kalau nggak dikenteng gitu. Tampilan boleh tatoan tapi hati Hello Kitty tadi mungkin ya. Mungkin punya paham juga ya mas, kayak misalkan dulu waktu aku ngepang ya mas, aku punya paham yang kita hidup ini sekali, kalau nggak bermanfaat mending mati. Perkenalkan, saya Muhammad Alizar, owner dari Junaid Garage. Bengkel kita ini bengkel custom dan restorasi. Lokasinya di Gentan, Jalan Kaliurang KM 9,5 untuk sementara ini. Karena kedepannya kita mau pindah ke Berbah. Alasan pertama kita pindah karena kapasitas bengkel kita ini sebenarnya kontrakan kecil. Kita bertahan di sana 5 tahun dan kedepannya pengen pindah ke tempat yang lebih luas karena untuk pengembangan usaha ini. Untuk trennya sebenarnya stabil ya untuk custom itu sebenarnya. Pekerjaan kita kan tambah, kita juga spesifik lagi ke restorasi. Kita butuh tempat untuk 2 space, custom dan restorasi, biar kita bisa kasih space satu dan satu untuk tempat yang luas. Oke, bicara sejarah Junaid Garage ini sebenarnya Junaid itu nama bapak saya. Nama bapak pendiri bengkel ini. Dulu yang bengkel ini ya berdiri dari bengkel rumahan, garasi rumah. Makanya konsepnya Junaid Garage, apapun sampai kedepannya mungkin namanya tetap pakai garasi. Karena memang basicnya, dasarnya bengkel ini berawal dari garasi rumah yang dulu kerjain mesin, kita kembangin. Ada saya sama adik yang ikut untuk memutuskan untuk balik lagi ke bengkel karena kita sempat kerja keluar. Mulai berdiri di tahun 1992 ketika adik saya si Ais ya ikut bengkel sekarang juga. Jadi di bengkel ada 3 orang mas, ada bapak, saya dan adik. Adik saya si Ais ini tahun 92 lahir, bengkel ini mulai berdiri di rumah. Ketertarikan saya ke custom karena saya cinta dengan ngulik dan membuat sesuatu. Nah, makanya ternyata di situ tuh sebutannya untuk membangun motor. Saya pernah lihat suatu referensi dari luar tuh, custom culture kan sebenarnya subkulturnya ada di Amerika. Orang tuh kalau mau pakai motor tuh kenapa harus mesin di atas meja? Ternyata mereka membangun motor. Dan itu ternyata saya kulik. Sebelumnya saya nggak tahu kalau itu namanya custom. Saya kulik. Ternyata ngebangun motor itu sebutannya untuk si bengkelnya disebut builder. Lalu hasil karyanya menjadi custom itu kepuasan sendiri buat orang yang pakai motornya. Jadi kenapa saya pilih custom? Salah satu alasannya ya seperti itu, membangun daripada membeli. Jadi ketika lahir itu mungkin karena sebagian orang diazani ya, kalau saya dibelahiri knalpot mas. Jadi nggak cuma azan, mungkin seperti itu ya. Jadi imbang antara agama dengan dunia. Itu bahagianya sama ya mas, maksudnya surganya kita kan di akhirat mungkin seperti itu. Kalau di dunia kan suara knalpot nih buat saya. Jadi nggak asing lagi kalau buat sama suara knalpot. Dari lahir udah dibelahiri knalpot. Di rumah seperti itu, kalau nangis nggak dimengi tapi dibelahiri, kalau nggak dikenteng gitu. Tampilan boleh tatoan tapi hati Hello Kitty tadi mungkin ya. Jadi saya pribadi sebenarnya gampang nangis. Kalau dibilang tipe orang sensitif. Jadi kan pernah satu ketika itu bapak bilang sama saya, kalau aku ini nyamannya sebenarnya bengkel. Waktu itu bapak tuh kerja sebenarnya jadi driver. Bapak bilang seperti itu, aku ini nyamannya sebenarnya bengkel. Dalam hati ya tak wujudin, sambil nangis. Ya pak tak wujudin. Tapi saya nggak jawab. Setelah berapa tahun saya wujudin mimpi itu. Kalau di titik sekarang saya dapat beberapa kayak menang itu, terus diliput beberapa media, itu bagi saya kebanggaan buat nyampein ke bapak. Kalau nama bapak itu nggak akan pernah hilang. Karena saya kenal motor juga dari bapak. Kalau teman-teman nih, saya belajar motor tua itu dari kelas 4 SD. Pakai Honda S90 yang notabene motor macetan lah. Nggak seenak motor biasa tinggal digas gitu. Pagi-pagi bersihin busi dan keribetannya. Dari situ malah cinta sebenarnya. Terus sampai akhirnya bengkel ini juga pernah tutup mas sebenarnya. Karena ada satu masalah di keluarga, jadi perekonomian bapak juga turun. Akhirnya bengkel ini di stop karena bapak harus cari pendapatan yang dapatnya lebih cepat daripada nunggu bengkel yang kuantitinya harus banyak kan untuk mengumpulin dana sekian. Akhirnya bapak memutuskan bengkel itu untuk divakumkan dulu karena kita kangen. Aku kerja di luar, adik kerja di luar, tapi dalam satu visi misi. Suatu hari bengkel ini bakal kita teruskan dengan warna yang berbeda. Tapi biar asli mas, aku biar nangis nih mas. Kan soalnya bengkel itu tutup gara-gara ibu kan loro gagal ginjal mas. Jual semua mas, peralatan kayak kompresor,
kunci-kunci bapak yang mahal itu harus dijual semua buat pengobatan ibu. Tapi aku langsung bangkit mas, jadi ketika aku bilang sama bapak, kalau aku SMA beliin motor CB pak karena suka, tapi karena perekonomian turun semuanya nggak kewujud mas. Terus aku bilang sama bapak dalam hati, besok aku tuh dewi pak, tapi dengan cara tetap aku di bengkel gitu, apapun caranya. Setelah saya kembangin bengkel ini sampai di titik yang sekarang ini, saya sangat-sangat bersyukur sih. Jauh banget dari bengkel ini. Dulu di awal lagi itu juga nggak yang langsung enak mas, jadi kita cuma punya gerinda, itu turahan bapak itu nukang. Jadi ketika perekonomian turun, bapak serah buta kerja apapun mas, selain driver, kalau pas drivernya sepi, bapak jadi tukang bangunan. Nah, ada alat satu gerinda itu merek modern yang bisa dibilang gerinda murah, itu awal modal kita bikin motor custom. Padahal motor custom itu kan harus butuh pengelasan dan segala macam. Nah, kita bawa motor ini ke tukang las, tapi kita las sendiri. Sampai satu ketika tukang las ini risih sama kita, masuk yang ini terus aku rasa kerja karena atau ganggu terus. Ya wis pak, dalam hati wis tidak mungkin. Saya bilang sama adikku yang sekarang juga bantu di bengkel ini, ayo balik besok tuh kelas. Nah, titik itu saya jual kamera saya. Kamera selama saya ngumpulin uang dari fotografi ya, terus kan ada kamera itu, saya jual buat beli las. Adik juga terpaksa jual Vespa-nya buat modal lagi, karena sebelumnya bengkel ini jalan kan kita sama-sama kerja, bisa ngumpulin beberapa aset sendiri-sendiri ya, kayak misalnya kamera sama motor, adik saya ada motor dan beberapa tabungan, itu akhirnya semuanya terlimpah di sini di bengkel. Walaupun dalam 2 tahun pertama itu, karena saya jujur belum pernah bikin usaha sebelumnya, di situ saya nggak pernah bayaran rokok pun. Sampai saya di dekat rumah ini, di bengkel ini pertama kali berdiri, ada warung yang sering saya utang rokok di situ. Sampai segitunya saya bertahan karena motivasi saya yang balik lagi ke tadi, gue nggak bahagia orang tuamu, rezeki apa nggak betul, seperti itu. Di tahun 2014 bulan September itu kita mulai lagi untuk ngebangkitin ini bengkel. Lanjut dari 2014 fokusnya ke custom sampai 2024 ini, dan akan kita lanjutkan lagi. Jadi kayak personal branding ya jatuhnya nanti. Dia membangun motor sesuai karakter dia, seperti itu. Tapi kalau yang dibilang cuman pengen ya banyak. Karena top brandnya tuh Harley Davidson, orang tuh pengen, kebanyakan orang tuh kan mikirnya gini, mas aku pengen bikin motor kayak Harley, basicnya pakai Yamaha yang 200 cc-an seperti Scorpio atau Tiger gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, karena top brand itu tetap jadi acuan paling ini ya. Karena kasta tertinggi mungkin di Harley Davidson, padahal ya juga banyak motor-motor yang harganya juga nggak kalah mahal dengan Harley, mungkin seperti itu. Kebanyakan ini kan sekarang karena pengaruh media sosial sangat kenceng ya. Banyak orang itu melihat dari media sosial, masa aku pengen seperti ini, sekedar dari foto. Jadi beliau nggak selalu kasih detailnya. Nanti yang biasanya kita sampaikan detailnya kita sendiri. Biasanya kita sampaikan detailnya itu karena ini custom pak, jadi motornya kalau mau dibikin standar ya, maksudnya dari komposisi jarak poros roda dan segala macam, ketinggian jok, itu bisa dipakai patokan dari motor standar, cuman look custom. Tapi untuk riding positionnya dan kenyamanannya itu standar bisa. Tapi bisa juga kalau mas pengen lebih ngerubah paten itu, jadi misalkan jarak poros roda lebih panjangin, jadi motor lebih terkesan panjang, itu juga bisa. Setelah mereka kasih gambar, ada 2 opsi yang kita pilih dan kita sampaikan di situ. Mas mau motor dari kita atau motor dari mas yang di custom ke kita. Jadi ada 2 mas biasanya, all paket motor dari kita atau hanya jasa custom kita yang dipakai. Kembali pertanyaan ini, kalau spesial request gitu dari customer untuk bangun motor sesuai permintaan mereka itu, mas aku ada motor tapi aku bingung mau dibikin apa, nanti kita kasih konsep juga bisa. Poin satu itu, jadi fleksibel dari kitanya. Misal mas nggak ada konsep, nanti kita kasih beberapa referensi konsep-konsep yang pernah kita bikin atau referensi dari internet, seperti itu. Terus yang kedua, misalkan datang tidak ada konsep apapun, itu juga beberapa kali kita ketemu mas. Jadi ini lucu, misalkan mas aku mau bikin motor custom habis berapa, terus saya gantian tanya biasanya, ini mau custom motor basicnya pakai mesin pesawat apa sepur mas, misalnya gitu kan. Ini juga pertanyaan juga ambigu ya, karena pertanyaannya kan lucu sebenarnya ya, macam-macam mas. Customer selalu kita cari jalan tengahnya sih nantinya depannya. Untuk rata-rata custom itu tergantung dari tingkat kerumitan atau tingkat tantangan si desain motor. Cuman kalau ditarik garis rata-rata, misalnya sekedar motor yang kebanyakan keluar kayak tracker, jab style misalnya, cafe racer yang
pada umumnya pada keluar di media sosial itu kebanyakan pengerjaannya ya sekitar 1 bulan tanpa antrian Mas. Jadi kalau tanpa antrian biasanya sampai 1,5 bulan atau 2 bulan gitu. Itu untuk motor-motor tipe-tipe motor yang memang spare part-nya gampang. Jadi motor-motor yang belum tua banget Mas, belum lebih dari 30 tahun misalnya kayak kelas Tiger ke atas, motor-motor era tahun 90-an lah. Itu pengerjaannya sekitar 2 bulan. Untuk kalau restorasi, nah kalau untuk restorasi ini pengerjaan relatif lebih gampang Mas, karena lebih gampang dan lebih cepat. Biasanya restorasi itu 1 bulan atau kadang malah nggak sampai 1 bulan. Untuk motor-motor yang tipe-tipe restorasi, misalkan motor-motor simpelnya kayak motor bebek-bebek yang dipakai harian tahun-tahun 90-an, itu pengerjaan nggak sampai 1 bulan. Kalau garansi dari kita ini sederhana sih Mas, paling kalau ada trouble sedikit-dikit atau trouble yang memang itu dari kita, nanti pasti kita tanggung jawab, pasti. Jadi kalau ada trouble berkabar Pak, tapi harapan kita kan pasti selalu meminimalisir buat trouble itu nggak ada Mas. Jadi standar kayak pabrik lah, misalnya untuk perawatan motor ya kan, karena motor ini juga walaupun motor custom kan pada basicnya mesin dari pabrikasi Mas. Jadi untuk perawatannya sama, selama kelengkapan seperti spion, plat nomor, lampu sen, lampu-lampu lengkap lah, lampu-lampu lengkap, pajaknya hidup dan segala macam itu STNK sesuai warna motor, walaupun itu berubah, tetapi pada catatannya tidak berubah fungsi ya Mas. Jadi misalkan motor ini dikendarain itu dua penumpang. Nah sedangkan kalau kita bikin gerobak, di sebelahnya itu kan bisa sampai 4, kadang malah bisa teman-teman yang gandul kan lebih banyak. Nah itu jadi masalah. Ternyata jadi masalah ketika merubah kapasitas. Coba kita tes motor dengan tampilan custom tapi tidak knalpot brong atau berisik, itu tidak masalah Mas ternyata. Dengan catatan itu tadi, warna sesuai STNK, kelengkapan plat nomor, spion dan lampu-lampunya itu lengkap, itu ternyata tidak masalah. Untuk marketnya si Junet ini kalau dibilang misalnya segmennya middle atau middle down, middle up itu bisa dibilang sebenarnya random Mas. Jadi nggak selalu yang middle up atau middle, tapi kebanyakan orang-orang yang memang loyal. Jadi customer kita adalah customer loyal seperti itu. Nah, untuk harapannya sama dengan teman-teman yang bergerak di dunia custom ya. Kita pengen ada surat legalitas yang menjelaskan bahwa motor ini memang legal, bukan maaf dari barang curian, ini murni dari karya kita dengan standarisasi tingkat keamanannya sesuai aturan pertama. Yang kedua, untuk legalitas juga persyaratan pajak dan segala macamnya tertib. Nanti ada pajak sendiri ya, monggo mungkin dari pemerintah lebih paham untuk memberikan aturan itu. Kita dan teman-teman yang bergerak di dunia custom itu bisa lebih mengkreasikan atau memberikan ide-ide liar untuk karya-karya motornya seperti itu. Ini ide-ide gila di kepala saya yang pasti sering tak sampein ke Asim biasanya, tapi nggak selalu ke tim. Karena kalau teman-teman dengar pasti kan lucu kan. Saya pengen bikin motor custom tapi yang bisa terbang. Karena saya yakin suatu hari semua kan bakal terbang kan. Nah, saya pengen bikin motor yang terbang, tapi nggak sekedar motor tapi muter ban, nggak, pengennya terbang. Mungkin punya paham juga ya Mas, kayak misalkan dulu waktu aku ngepang ya Mas, aku punya paham yang kita hidup ini sekali, kalau nggak bermanfaat mending mati. Nah dari situ garis keras banget. Nah aku ora ono manfaatin orang-orang sekitarku, ya berarti aku uripe ra ono gunane iki. Nah salah satunya paling deket lah keluarga, bisa ngembangin usaha lagi, bisa si Junet ini harus menjadi, mungkin mimpinya suatu hari ini bakal jadi dealer ya, dealer penjualan motor custom sesuai request gambar gitu, seperti itu. Yang kedua, bisa bermanfaat buat sekitar untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan dari teman-teman yang pengen kerja ya, tanpa saya melihat pendidikan mereka. Jadi beberapa teman tuh yang kerja ke kita itu juga nggak selalu lulusan bidang pengelasan atau pengecatan Mas. Mereka, misalkan saya lihat ada teman yang lulusan cuma maaf SD, itu saya ayo ajar bareng, nanti kalau suatu hari kamu betah di sini, ayo kita besarin ini bengkel. Kalau kamu bikin usaha sendiri ya saya doain di sana kamu juga berkembang. Karena kan saya yakin Mas, ilmu nggak akan pernah mati kalau kita ajarkan ke orang. Amalannya seperti itu. Pesannya juga buat teman-teman tuh, udah kerjain aja, rasa cekakan dipikir, masalah hasil itu dipentingin. Nek nominalisnya bakal teman-teman dapetin berapa, nanti ada jawabannya pasti. Ikutin aja, berikan karya terbaik, hasilnya pikirin, berikan karya yang terbaik. Masalah nilainya berapa, dikasih berapa, nanti semuanya akan ada jawabannya sendiri. Bersama bermetamorfosa. Oke.